Bre, apakah rekonstruksi sudah selesai dilakukan di Padepokan Taat Pribadi? Saat ini Robert, Padepokan Taat Pribadi ini masih dipenuhi oleh polisi, namun rekonstruksi sudah berakhir tepatnya tadi pada pukul 17:01 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun pukul 16:55 waktu Indonesia Barat, Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah keluar dari rumahnya, dan ini setelah dilakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan juga dilakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpa salah satu mantan santri atau pengikutnya maksud kami. Dan ada beberapa barang yang dikeluarkan oleh tim penyidik, ini diantaranya ada tangga bambu dan juga yang paling penting adalah Robert, ada kursi singgasana yang selama ini digunakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan juga ada satu mahkota yang juga dikenakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan tadi sudah ada sekitar 74 adegan rekonstruksi yang dilakukan khususnya untuk kasus pembunuhan, dan rekonstruksi sudah dimulai sejak pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, artinya rekonstruksi berjalan selama 8 jam. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya Robert, bahwa rekonstruksi ini dilakukan di 4 titik, diantaranya Aula Padepokan, Gedung Yayasan, Rumah Dimas Kanjeng dan juga Pendopo Padepokan. Dan rekonstruksi tadi pun berjalan aman dan cukup kondusif, namun untuk adegan yang ada di dalam ruangan kami tidak bisa melihat secara detail seperti itu karena tim dari wartawan yang meliput di sini tidak diperkenankan untuk memasuki area rekonstruksi. Namun untuk adegan yang ada di luar, Robert, kami tadi sempat mengamati, ada beberapa yang kami sempat tangkap, yaitu adalah ada adegan pertemuan antara 3 tersangka di tenda pengikut yang diduga ini melakukan rencana pembunuhan terhadap Abdul Ghani. Kemudian ada satu adegan lagi yang kami pantau tadi adalah di depan Aula Padepokan, yaitu ketika para tersangka memasukkan mayat dari Abdul Ghani ke dalam box plastik, kemudian dibawa ke mobil dan diantarkan menuju ke Jawa Tengah untuk dibuang. Sementara untuk salah satu adegan yang lain, Robert, tadi pada pukul 16:55 ketika Dimas Kanjeng keluar, ini juga telah dilakukan, namun kami tidak mengetahui sejauh apa yang dilakukan di dalam sana. Dan dalam kesempatan kali ini juga polisi tadi sudah menyampaikan melihat beberapa barang bukti dan akan menyitanya seperti itu, dan baru akan didata apa saja kira-kira barang-barang yang disita di dalam sana. Dan untuk informasi bagi pemirsa juga, saat ini rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian sejak pagi tadi melibatkan 5 tersangka. Salah satunya adalah Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan 4 orang tersangka lainnya, diantaranya Wahyu Wijaya, Wahyudi, Ahmad Suryono dan juga Kurniadi. Sedangkan 4 tersangka yang lainnya dari total 9 tersangka hingga saat ini masih buron, yaitu Boyran, Rahmat Dewaji, Muriat, Erik Yuliga dan juga Anis Purwanto. Robert. Bagaimana dengan adanya rekonstruksi ini sebanyak 74 adegan? Sudah sejauh mana penyidikan dari aparat kepolisian? Untuk penyidikan dari aparat kepolisian memang untuk kasus pembunuhan baru sebatas rekonstruksi saja. Namun untuk kasus penipuannya, Robert, tadi pihak dari Kabid Humas Polda Jatim mengatakan bahwa rekonstruksi kali ini tidak menyertakan rekonstruksi untuk kasus penipuan, melainkan hanya pembunuhan saja. Dan hasil penggeledahan tadi yang dilakukan di rumah Dimas Kanjeng Taat Pribadi sangat dikagetkan seperti itu, Robert, karena tidak ditemukan adanya bunker maupun uang tunai yang ada di dalam sana. Padahal sebelumnya diperkirakan bahwa di dalam rumah ini terdapat bunker maupun uang bernilai hingga triliunan rupiah. Namun yang ditemukan oleh kepolisian ini hanya berupa perhiasan seperti jam tangan, liontin, kalung dan juga yang lain-lain. Dan juga di sana ditemukan sejumlah kwitansi yang diduga ini digunakan untuk membayar mahar. Dan juga ada formulir yang sempat kami tunjukkan di beberapa hari lalu, formulir kesediaan para santri ataupun kalau kita sebut ini sebagai pengikut, Robert, untuk tetap setia dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh pihak Padepokan. Dan untuk hari ini, Robert, ini para penyidik masih melakukan pendataan dan nanti setelah didata apa saja barang bukti yang ditemukan langsung akan dilakukan penyitaan. Padahal sebelumnya juga direncanakan, Robert, bahwa penyitaan barang-barang bukti ataupun aset dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini akan dilakukan esok hari pada hari Selasa. Namun ketika kami konfirmasi tadi kepada Kabid Humas Polda Jatim, pihaknya mengatakan bahwa penyitaan akan dilakukan hari ini juga.
Dan sejauh ini, Robert, ada 5 kasus penipuan yang dilaporkan baik di Mabes Polri maupun di Polda Jatim. Untuk di Mabes Polri ada 1 kasus yang dilaporkan dengan jumlah kerugian mencapai 25 miliar. Sedangkan ada 4 kasus lagi yang ada di Polda Jatim, diantaranya mengalami kerugian 830 juta, 1,5 miliar hingga 200 miliar rupiah. Demikian, Robert. Baik, terima kasih. Bremana Tenaya atas informasi Anda langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya, pemirsa, saat ini rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Abdul Ghani, mantan pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi, masih berlangsung. Ya, rekan Bremana Tenaya akan melaporkan langsung dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur. Bre, bagaimana jalannya rekonstruksi dari pantauan Anda hingga siang ini? Iqbal, hingga saat ini rekonstruksi masih berlangsung untuk kasus pembunuhan dari salah satu mantan santri ataupun pengikut maksud kami dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini, Abdul Ghani. Dan untuk dimulainya tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dan untuk saat ini juga masih berlangsung. Dan sementara ini, Iqbal, dapat kami sampaikan bahwa menurut pantauan kami sudah ada 47 lebih adegan yang diperagakan. Dan untuk jumlah total adegan yang diperagakan ini memang belum pasti angkanya, namun terakhir kami mendapatkan informasi bahwa adegan yang akan diperagakan pada rekonstruksi kali ini adalah 60 hingga 80 adegan. Dan tadi adegan-adegan juga sudah dilakukan, ini beberapa tempat yang sudah didatangi ataupun dilakukan pempraktekan ataupun penggelaran ini adalah di tenda para pengikut, ada juga di ruang pelindung, dan juga di rumah Dimas Kanjeng, dan ada juga yang dilakukan di pendopo. Untuk di bagian tenda sendiri, Iqbal, tadi dilakukan ada adegan antara 3 tersangka seperti itu, dan mereka di sanalah ini tempat mereka untuk merencanakan pembunuhan terhadap salah satu mantan santri Abdul Ghani. Dan untuk saat ini juga lokasi masih diamankan secara ketat oleh kepolisian, Iqbal. Masih ada 500 personil yang hingga saat ini masih disiagakan, terdiri dari 2 satuan setingkat Kompi Brimob dan juga 2 satuan setingkat Kompi Sabara serta 1 satuan setingkat Kompi yang disiagakan on call seperti itu. Dan rekonstruksi kali ini juga menghadirkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai tersangka utama kasus penipuan dan juga pembunuhan. Dan tadi Dimas Kanjeng dicatat tiba pada pukul 7:49 waktu Indonesia Barat dengan kendaraan barakuda milik Brimob Polda Jatim. Dan juga 4 tersangka lain juga hari ini dihadirkan dalam rekonstruksi. Di antaranya ada Wahyudi, ada juga Ahmad Suryono, Kurniadi, dan juga Wahyu Wijaya. Dan masih ada 4 orang lainnya yang masih buron hingga saat ini, sehingga perannya digantikan oleh salah satu anggota kepolisian. Dan untuk masalah bunker ataupun kontainer, Iqbal, hingga saat ini kami memantau memang belum ada kegiatan untuk membuka bunker karena kita belum mengetahui kira-kira kapan bunker akan dibuka dan kapan kira-kira rekonstruksi ini akan selesai, karena saat ini pun masih berlangsung dan kita akan terus menunggu apakah memang hari ini dilakukan pembongkaran bunker. Namun tadi menurut pantauan kami sudah hadir petugas dari Bank Indonesia dan ini dapat menjadi tanda bahwa hari ini pun akan dilakukan pemeriksaan terhadap uang-uang yang diduga disimpan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi di bunker miliknya. Dan sementara ini, Iqbal, dapat kami sampaikan kembali bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas 2 kasus, yaitu kasus penipuan dan pembunuhan. Dan untuk saat ini, para tersangka yang masih buron masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian dan kita masih menunggu sekiranya kapan para tersangka ini tertangkap dan akan dilakukan rekonstruksi kembali. Iqbal. Bre, satu lagi, bagaimana perkembangan pengusutan dari penipuan yang diduga dilakukan oleh Dimas Kanjeng Pribadi hingga sejauh ini? Baik, hingga saat ini untuk kasus penipuan memang sudah dilakukan atau ditetapkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai tersangka. Namun untuk kasus penipuan ini kami belum mendapatkan informasi sekiranya kapan akan dilakukan penyelidikan langsung di tempat kejadian. Namun sekali lagi dapat kami sampaikan, Iqbal, bahwa kemungkinan hari ini juga dilakukan penggeledahan terhadap bunker milik
Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang diduga berada di rumah Dimas Kanjeng yang berada di belakang saya ini. Dan kita masih akan menunggu Iqbal hingga nanti apakah memang pengusutan ataupun penggeledahan dari bunker ini akan dilakukan. Dan ini memang salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengusut kasus penipuan penggandaan uang yang diduga selama ini dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi kepada para pengikutnya. Iqbal. Bremana Tenaya melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, secara hukum pidana, Dimas Kanjeng Taat Pribadi bisa terlibat kasus lain selain penipuan dan pembunuhan. Penyidik kepolisian diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas kasus pembunuhan dan penipuan dengan ribuan korban. Modus yang digunakan menjurus pada tindak pidana kriminal serta menggandakan uang korban. Pakar hukum pidana Ahyar Salmi menilai secara hukum Dimas Kanjeng bisa saja terlibat dalam kasus lain seperti tindak pidana pencucian uang dari uang korban yang digandakan hingga kepada kasus terorisme. Dengan penetapan tersangka dalam kasus penipuan dan pembunuhan, kepolisian diharapkan tidak berhenti pada dua tindak pidana tapi juga menyelidiki kasus lainnya. Pencucian uangnya kalau ada yang kayak begitu, ada lagi tentang tindak pidana pencucian uang nanti. Yang harus kita lihat juga ada nggak dia lari ini, nanti yang harus kita lihat ke arah-arah ada nggak kegiatan atau organisasi yang terlarang, ada nggak? Misalnya ya mungkin tidak sejauh itu, tapi apapun perlu ditelusuri uang yang begitu banyak kemana larinya? Ke kegiatan apa larinya? Apakah ada berkaitan misalnya dengan terorisme atau apa yang lain, itu yang harus diungkap lebih jauh. Sementara itu, Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur membuka pos pelaporan korban padepokan Dimas Kanjeng yang berada di Probolinggo. Pos tersebut merupakan bentuk layanan aduan bagi warga yang menjadi korban penipuan Dimas Kanjeng. Polres Banyuwangi membuka pos pengaduan korban penipuan penggandaan uang di padepokan Dimas Kanjeng. Pelayanan terhadap pengaduan korban dilakukan di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dengan dibukanya pos ini diharapkan korban penipuan Dimas Kanjeng dapat melapor sehingga bentuk kerugian akan diproses. Korban penipuan akan mendapatkan ganti rugi dari hasil penjualan aset padepokan Dimas Kanjeng. Namun hingga saat ini belum ada warga Banyuwangi yang melapor dan menjadi korban penipuan Dimas Kanjeng. Hari ini rekonstruksi kasus pembunuhan yang diduga diotaki oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dilakukan di padepokannya di Probolinggo. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi. Selengkapnya akan disampaikan Bremana Tenaya langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Bre, pukul berapa tepatnya rekonstruksi akan dilakukan? Maria, rekonstruksi pembunuhan atas salah satu korban dari mantan santri Dimas Kanjeng Taat Pribadi Abdul Ghani dilakukan pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pun kondisi yang ada di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi masih dijaga oleh pihak kepolisian dan ini lebih ketat jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ketika belum diadakannya rekonstruksi. Dan di sini ada sekitar 500 personil yang diturunkan untuk mengamankan lokasi padepokan ketika rekonstruksi dilakukan. Dan ini terdiri dari satuan setingkat kompi, baik dari Brimob dan juga dari Sabara, serta satuan setingkat kompi ini standby on call seperti itu. Dan rekonstruksi hari ini juga menghadirkan tersangka utama dari kasus penipuan dan juga pembunuhan di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yaitu si Dimas Kanjeng Pribadi ini sendiri. Dan dia datang tadi pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan kendaraan Barakuda dari Brimob Polda Jawa Timur. Dan juga tadi sempat diturunkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ke lokasi, namun kemudian beberapa saat kemudian entah atas alasan apa kemudian Dimas Kanjeng ini dimasukkan kembali ke dalam Barakuda dan diamankan oleh kepolisian. Selain itu ada juga 4 tersangka lain yang dihadirkan dalam kasus atau rekonstruksi kali ini. Maria, diantaranya ini beberapa yang terkait dengan pembunuhan dari Abdul Ghani dan tadi tiba pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan rekonstruksi hari ini rencananya akan digelar di 4 titik, diantaranya ada di sekitar Masjid Padepokan, di rumah pelindung dan juga di aula Padepokan yang masih berada di satu areal Padepokan. Dan rencananya akan ada 4 adegan yang direkonstruksikan seperti itu, namun detail kronologinya masih belum disampaikan dan rencananya akan disampaikan setelah rekonstruksi nanti. Maria.
Ya, Bre, apa dalam rekonstruksi kali ini juga dilakukan penggeledahan dari bangkar atau tempat penyimpanan uang di Mas Kanjeng? Ya, sudah bisa dipastikan Maria bahwa hari ini juga setelah rekonstruksi akan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bagian padepokan termasuk 3 bangker yang diperkirakan masih berada di lokasinya saat ini, yang diperkirakan masih di dalam rumah Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan tadi pun kami sudah melihat adanya petugas dari Bank Indonesia yang juga sudah datang dengan membawa 1 kontainer plastik besar, dan ini diperkirakan akan digunakan untuk menyita barang bukti berupa uang yang nanti ditepungkan di tempat penyimpanan uang di padepokan ini. Dan menurut keterangan dari Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kabid Humas dari Polda Jatim ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi nanti akan diperiksa dan jika perlu akan disita sebagai barang bukti, termasuk 3 bangker yang nantinya juga akan diperiksa. Dan selama ini atau sebelumnya ini, Maria, Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menetapkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai tersangka atas 2 kasus, yaitu pembunuhan dan penipuan. Dan saat ini pun 4 tersangka dari 10 orang tersangka masih buron. Dan diantaranya ini ada Wahyu Wijaya, Wahyudi, Ahmad Suryono, dan juga Kurniadi. Dan para tersangka ini diduga melakukan pembunuhan atas perintah dari Dimas Kanjeng. Dan korban dibunuh karena menjelek-jelekan padepokan dan juga dianggap berkhianat seperti itu. Dan dari pembunuhan ini tersangka juga dibayar ataupun diberi bayaran sebesar 320 juta rupiah. Demikian Maria.